Silakan Datin. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam bagi mereka yang daripada Malaysia, kalau yang kaum India, kalau yang Chinese, 大家晚上好, dan yang bisa speak English, good evening everyone, how are you? Okay, saya Ibu Sharina Chong daripada Melaka ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Eddie mengundang saya untuk sharing pada malam ini dalam Zoom meeting dalam bahasa Indonesia. Terima kasih kepada top management Botan International kerana beri peluang ini kepada saya. Dan saya sudah lama gak omong dalam bahasa Indonesia, kalau saya harap semua faham ya. Okey, pada waktu 2020 Disember, saya diperkenalkan dengan Botan International. Waktu itu adalah waktu COVID-19 pandemic ya. Waktu itu banyak usaha bisnes-bisnes semuanya mengalami masalah kerugian yang amat besar. Yang di Malaysia, di Melaka, saya berada di Melaka, hotel yang 5 bintang yang paling tua di sini tutup dalam 3 bulan. Dan keduanya hotel Equatoria yang 5 bintang juga tutup sehingga hari ini. Kedua-dua hotel 5 bintang ini belum dibuka lagi. Okey, yang penting sekali pada waktu 2020 Disember, saya dapat peluang daripada Botan International dan seterusnya saya baca dan kaji apa bisnes online ini yang menarik. Sebab bisnes Botan menggunakan bisnes net commerce. So makanya hari ini saya akan sharing apa itu smart business dengan smartphone ataupun bisnes cerdas dengan ponsel cerdas. So start an online business from your home. So lepas 3 bulan saya gabung di Botan, kita masuk kepada lockdown yang kali ketiga di Malaysia. Kali ketiga. Saya rasa waktu tu hampir setengah dunia juga mengalami masalah yang sama. So maka tu waktu tu memaksa saya untuk belajar sistem online kerana semua orang tidak bisa keluar daripada rumah. Dan saya amat gemar suka kerja daripada rumah kerana dalam usia saya yang sudah masuk 60 tahun, pada waktu tu saya sudah mau pension, saya mau bersara, saya mau rehat-rehat di rumah. Sungguh pun saya ada pejabat pengacara saya sendiri selama 35 tahun dan saya juga sangat-sangat suka network marketing dan saya mempunyai pengalaman hampir 20 tahun di network marketing, tetapi saya lebih gemari produk-produk yang asaskan alternative medicine ataupun natural healing ya. So pada waktu tu saya ambil peluang terus. Dan sebenarnya ponsel pintar dalam bahasa asingnya smartphone, jika dimaksimalkan akan memberikan manfaat yang sangat lumayan. Terutama jika digunakan dalam melakukan bisnes Botan net commerce. So sebelumnya saya pasti ibu-ibu, bapa-bapa, kawan-kawan baru kami, top leader kami sudah faham apa itu Botan net commerce. Maka hari ini saya tidak akan ulas ya apa itu Botan net commerce. Tetapi kalau kita bincang mengenai internet mudah alih ataupun mobile internet ataupun internet seluler, dia bertambah popular. Semakin banyak pengguna internet yang menghasilkan wang dari smartphone. Cara menghasilkan wang dari smartphone itu sangat-sangat penting. Ketika anda masih menggunakan smartphone untuk hiburan, berfoto dan chatting dengan teman, sudah banyak pengusaha online yang menggunakan smartphone untuk menghasilkan wang. Makanya apa caranya? Ya, sebenarnya dalam penggunaan internet, mobile internet ni, dia memperkenalkan satu sistem drainage gratis. Kalau dalam bahasa Malaysia, saliran percuma. Untuk mendapatkan lebih banyak orang, pengguna, pelanggan, dan melakukan sesuatu secara online tanpa biayai financial apapun. Tidak termasuk biayai waktu ya. Apa-apa yang kita belajar itu perlukan waktu. Tetapi biayai financial yang gratis. Apa caranya? Inti menghasilkan wang membuntukan pengguna menemukan kami sangat penting.
Makanya kita maukan pengguna cari kami. Ataupun kita cari pengguna. Itu caranya untuk kita buat bisnes. Dan menghasilkan omset. Menghasilkan kewangan. Di era internet yang sangat kompetitif, jika kita tidak memiliki metode drainage sendiri, kita dapat tersingkir kapan sahaja. Ya, makanya Voten e-commerce arah mega trend ini adalah satu-satu cara yang paling mudah untuk ibu-ibu, bapa-bapa, ejen orang baru, ejen-ejen semua yang lama ataupun yang baru untuk belajar cara yang paling senang, paling cepat untuk menghasilkan pendapatan. Making the right choice is more important than working hard. Makanya pilihan itu adalah lebih penting daripada bekerja keras. Dan saya amat bersyukur kerana pada waktu Disember 2020, saya buat pilihan ini. Lepas saya diberitahu apa itu Netcommerce. Netcommerce berasaskan network dan e-commerce, gabungan. Kalau kita cari dictionary, kita tidak boleh cari perkataan ni. Perkataan ni tidak diajarin di sekolah, tidak diajarin di universitas. Ini kali pertama saya dengar Netcommerce. Saya pasti rakan-rakan baru kami, ibu-ibu, bapa-bapa, ini mungkin kali pertama anda dengar Netcommerce. Tetapi bila kita sudah fahami, Netcommerce itu adalah kita gunakan satu smartphone, lakukan digital marketing di Voten. Voten Netcommerce menawarkan bisnes melalui sistem e-commerce abad ke-21 dengan teknologi pemasaran internet canggih untuk membakukan dan bahkan mengotomatiskan aspek bisnes yang paling sulit. Aspek bisnes yang paling sulit apanya? Production, cipta produk, hantar produk, pengiraan wang, harus pasang pekerja, buat kilang, sewa tempat-tempat, sewa kantor, pasang pekerja. Itu semua adalah aspek bisnes yang paling sukar. Tetapi di Voten, kita hanya perlu luangkan 10%, sebab 90% itu akan dibuat oleh Voten sendiri. Maka kerja kita ni hanya gunakan online ataupun offline, tetapi dalam tim saya lebih sarankan gunakan sistem online 80% dan offline 20%. E-commerce dan pemasaran internet berbeza tetapi berkaitan. Teras e-dagang atau e-commerce ialah transaksi elektronik, menekankan kaedah transaksi dan keseluruhan proses transaksi. Seperti kita jadi ejen di Voten. Semua transaksinya dilakukan secara elektronik. Makanya kita refer new agent, kita tekan nama, kita tekan email, kita tekan nombor HP, KTP, terus mengirim ke mana-mana, tekan saja elektronik, transaksi elektronik akan bawa produk kita ke rumah kita. Tak kira di mana anda, selagi Voten sudah ada kantor. Sekarang kita sudah berada di 6 negara. Makanya sesiapa yang buat refer new agent boleh buat pilihan untuk kirim produknya ke 6 negara ini. Tapi sekarang juga termasuk Singapura ya, 7 negara. Tekan saja, itu adalah transaksi elektronik. Tetapi pemasaran internet menggunakan kaedah komunikasi elektronik di mana pembeli dan penjual menjalankan pelbagai aktiviti bisnes tanpa berjumpa antara satu sama lain, makanya lebih mudah, cepat dan kos rendah. Saya bagi satu contohnya. Saya mempunyai seorang ejen di Pulau Karimun. Nama dia Bu Jen Annie. Saya tak pernah pergi tempat itu. Saya tak tahu di mana dia. Tetapi disebabkan transaksi elektronik dibenarkan oleh Voten, makanya kita bisa bisnes bersama-sama dan produk yang kami ciptakan, kami hasilkan di sini bisa sampai ke Pulau Karimun. Okey, itu adalah transaksi elektronik. So, mengikut Dato' Ismail Cik Ani,
iaitu CEO kami. Matlamat saya adalah membina sistem yang membolehkan orang buat bisnes tanpa perlu bergerak ke mana-mana. Faham tak apa yang disarankan oleh Datuk CEO kami? Faham tak? Datuk CEO tengah membina satu bisnes di mana melalui sistemnya kita tidak perlu bergerak ke mana-mana saja. Tetapi waktu belajar, waktu ikut event, waktu ikut aktivitas, kita harus bergerak. Tetapi kalau kita gunakan sistem online, kita tidak perlu bergerak. Kita boleh belajar di rumah. Itu adalah self-learning. Kita belajar di rumah. Makanya, mari kita kaji bisnes ini ya. Sekarang kalau ibu-ibu, bapa-bapa sudah download belum Voten apps? Kalau belum download lagi, kita masih boleh gunakan web partners.asiaemo.com. Sekarang kita bisa pakai duanya, tetapi kita sarankan semuanya ejen, tak kira di mana Anda harus download Voten apps ini untuk memudahkan kerja kita lagi. Ini adalah revolusi, adalah evolusi daripada web ke apps. Semua bisnes antarabangsa di dunia hari ini gunakan cara ini. So kita tidak harus ketinggalan. Apa-apa yang disarankan dibina untuk kemudahan kami, kita ikut aja. Sebab cara yang membina daripada web ke app ini menelan belanja yang berjuta ringgit. Kalau Voten management sudah belanja wang sebegitu banyak, kenapa kita tidak mau gunanya? Makanya untuk saya, setiap ejen yang sudah jadi ejen sudah mempunyai satu back office. Yang back office ini sebenarnya untuk saya adalah satu kilang, adalah satu usaha yang besar, adalah satu bisnes yang besar. Kerana saya tidak perlu keluarkan wang langsung untuk gunakan aplikasi ini. Yang ini memerlukan smartphone. Makanya kenapa di Voten, aset yang pertama yang disarankan untuk tukar menggunakan RP adalah 15 RP, itu bersamaan dengan RM1,500 ataupun hampir berapa ya Pak? 5 juta kan? Ya, betul 5 juta. Ya, disarankan tukar HP dulu. Sebab HP ini menghasilkan wang yang berjuta-juta nanti. Dan saya percaya nih, saya sangat-sangat percaya. Ya, kalau tidak, kita upgradekan smartphone kita supaya ruang dia lebih besar, dapat simpan data yang lebih tinggi ya, bisa muat data yang besar sedikit. Tidak mahal langsung ya, kalau smartphone yang di luar ya. Okey, so kelebihan menjadi ejen Voten dapat menikmati atribut ataupun kerja bisnes yang sangat-sangat sempurna ini. Sebab dia tanpa bos, dia tanpa jam alarm, tanpa politik, penghasilan tidak terbatas, bisnes bahagia, bekerja secara kumpulan, adil untuk semua, kebebasan waktu, biaya awal rendah, gak ada resiko, penghasilan sangat tinggi, bisnes online, bisnes global, perkembangan peribadi, bisa belajar bisnes dengan orang-orang hebat dan sukses. Maka di sini kalau kita ada acara di mana Datuk Ismail Cik Hani dan Top Management ada hadir, kita ikut saja. Sebab kita sempat belajar bisnes dengan orang-orang yang sudah hebat dan sudah sukses. Kalau ada top-top agent yang hadir di acara mana-mana, ikut saja. Bila atau kapan kita ada peluang untuk berniaga bersama dengan orang yang hebat dan sukses. Ya? Okey. Dari sudut pandang pengusaha bisnes baru, keuntungan adalah yang paling penting. Tetapi semua bisnes menggunakan iklan untuk mendapat konsumen dan iklan adalah biaya yang sangat tinggi dalam bisnes.
Sistem net commerce Voten menggunakan konsep kerjasama dengan ejen melalui sharing of economy, di mana periklanan dilakukan oleh ejen secara gratis. Faham tak tidak? Gratis. Kalau tidak, kenapa Coca-Cola sehingga 130 tahun di dunia hari ini, sungguh pun bukan minuman yang sehat, masih berjaya, masih bisa dapat omset yang sangat tinggi kerana mereka gunakan banyak wang untuk iklan, untuk advertising, untuk buat siaran, ya. So sistem net commerce di sini, penggabungan Voten dengan ejen adalah cara begini. Voten akan lakukan segala-galanya yang diperlukan dalam apa-apa bisnes, ya. Tetapi tidak gunakan iklan langsung. Tidak ada advertisement. Dan kerja ini akan dilakukan oleh ejen. So, cara yang paling pantas atau paling cepat untuk ejen-ejen iklankan apa-apa saja adalah melalui internet. Iaitu melalui smartphone, ya. So, makanya kerja sebagai seorang ejen, kita kembangkan social network kami, gunakan kerja broadcast, siaran. Sama ada melalui Facebook kah, melalui WhatsApp, Telegram, WeChat, apa-apa saja. Apa-apa saja. Kalau nak pakai email pun bisa. Kalau masih mau pakai SMS yang sudah tidak dipakai, boleh juga. Tetapi kalau trend yang termoden, terbaru adalah gunakan WhatsApp. Atau di Indonesia, WA. Kita gunakan WA saja. Sebab dia gratis, ya. So, broadcast apanya, kita siaran apanya, kita siarkan produk V-Series melalui sosial media. V-Series di Indonesia apa dia? Vitamin, V-Cafe. VT sudah ada? Belum ada kan? Kalau dua produk ini bisa disiarkan melalui sosial media, kita lakukannya. Kita closing melalui telefon, video call, ataupun Zoom meeting. Program latihan, training dia ada online ataupun offline. Saya lebih gemar online. Kenapa? Contohnya hari ini kita mempunyai 350 lebihan rakan-rakan yang ikuti acara kami ini. Kalau saya perlu gunakan ongkos saya sendiri untuk jumpa kalian 355 orang, bayangkan berapa banyak wang yang saya harus belanja. Belanja wang itu biasanya dalam bisnes. Tetapi waktu itu, ada tak saya mempunyai waktu untuk jumpa 354 kawan-kawan kami di sini? Saya tidak tahu Anda di mana. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan. Begitu besar sekali, terutamanya Indonesia mempunyai 7.000 pulau. Saya nggak bisa pergi ke sana. Kalau saya pergi Indonesia, saya hanya pergi ke Jakarta. Saya hanya pergi ke kota besar saja. Tetapi tim saya sudah berebak ke sehingga India. Sehingga waktu saya di Thailand, saya ada juga ejen di Laos. Saya nggak tahu. Ya, so itu adalah kehebatan internet, ya. So program latihan kami adalah offline dengan online. Kalau ada offline, ikuti juga kalau kita bisa. Tetapi kalau kita tak bisa tak kita undang kawan-kawan kita. Contohnya IT yang akan datang di Bandung. Setahu saya tiket sudah habis dijual. Pada waktu IT itu ada tidak rekan baru kita berada di sana. Mungkin Anda mempunyai 1-2. Itu adalah peluang untuk kita kembangkan bisnes Voten ini secara tak sengaja. Ya. Makanya kerja kita sebarkan semua produk, sebarkan semua aktivitas. Ramai ejen-ejen kami, kalau kita cerita mengenai aktivitas contohnya di Kuala Lumpur, ramai ejen-ejen kami rasa, saya tidak di Kuala Lumpur, saya tidak mempunyai network di sana, buat apa saya tahu Kuala Lumpur? Apa terjadi di Kuala Lumpur? Tapi sebenarnya aktivitas Voten tak kira di mana-mana. Dia berkaitan dengan kami. Itu adalah
satu aktivitas untuk motivasikan sesiapa yang berada di sana. Sungguh pun aktivitas itu mempunyai ciri-ciri yang tak sama. Kadang-kadang ada VSS, kadang-kadang ada recognition, kadang-kadang ada sambutan hari raya, ada orang cerita testimoni, ada orang cerita kisah kejayaan tu. Tak kira apa yang berlaku di Voten, kerja sebagai seorang ejen adalah siarankan, broadcast apa-apa yang berkaitan dengan Voten, tak kira di mana ya. So kembangkan network dengan WhatsApp group, WeChat atau Telegram. Makanya kita harus pandai gunakan HP kita ataupun smartphone kami. Sebenarnya saya bukan seorang yang pandai gunakan, saya bukan pintar sangat gunakan HP. Sebenarnya saya seperti orang biasa saja. Saya gunakan HP untuk chatting, saya gunakan HP untuk foto. Tetapi bila saya kenali Voten dan saya banyak membaca, saya mendapati sebenarnya 95% feature-feature atau ciri-ciri dalam smartphone kami bisa buat bisnes, bisa bawa keuntungan yang sangat-sangat lumayan. Saya sendiri gunakan 2 HP dan dua-dua HP ini adalah iPhone yang saya redeem daripada RP. Saya gunakan iPad juga saya redeem daripada RP ya. Dan saya gunakan desktop lagi. Saya gunakan 4 device. 4. Kalau saya ikut acara mana-mana, keempat-empat ini akan berjalan serentak. Kenapa? Waktu saya ikuti acara online, saya ambil gambar, saya buat recording, dan saya kirim. Bukan saya kirim saja, saya buat penjamahan dalam bahasa Malaysia, saya buat penjamahan dalam bahasa Mandarin, saya buat penjamahan dalam bahasa English, dan saya juga kirim ke tim-tim saya di Indonesia. Dalam waktu serentak, mungkin beribuan tim saya akan tahu acara Voten, sungguh pun mereka tidak mengikutinya. Sebab adanya HP, adanya smartphone, mereka mempunyai akses ke acara ini. Makanya bagi saya, tak kira acara apa yang bisa bantu kami, saya akan siarankan, saya akan advertisekan, saya akan broadcastkan ke semua orang dalam tim saya, malah kepada orang-orang yang belum gabung. Okey, makanya kita lihat semula apa yang disarankan oleh Datuk CEO kami. Anda faham, anda berjaya. Ya, anda harus faham apa internet commerce dulu. Anda harus faham strategi Voten. Anda harus faham strategi yang disarankan oleh leader anda. Mungkin grup-grup lain mempunyai strategi yang berbeza-beza. Sungguh pun yang asasnya adalah daripada strategi Voten. Kalau strategi Voten masuk 3 titik ataupun 3 account, lepas tu refer ataupun sponsor 10 orang ejen dalam bulan pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa sudah ikuti strategi itu tidak? Kalau anda ikut saja itu, dalam sebulan anda sudah capai silver entrepreneur. Ya, bulan kedua anda upgrade 3 account ke super. Dan dalam setiap jaringan 10 set, anda akan naik taraf ke Go Entrepreneur. Dan Go Entrepreneur akan ke Bali pada bulan Julai kan? Dan saya akan pergi bersama ya. Saya berharap saya akan jumpa semua GE di sana. Terima kasih kepada Datuk CEO kerana tawarkan trip gratis ini kepada top 10 di Malaysia. Okey, so dalam 3 hingga 5 tahun kita harus capai seperti top-top agent yang lain. Dan saya sangat-sangat syukur kerana dalam 20 lebih bulan saya sudah dapat 3 mobil. 2 mobil yang saya dapat, 1 mobil yang anak saya yang masih kuliah. Anak perempuan saya yang usia hanya 21 sudah dapat mobil gratis. Dan lepas tu saya dapat 2 kondominium. Dan saya hadiahkan 1 kondominium ini kepada anak ketiga, Sharifah Noor Edrisha, yang pada tanggal 17 Mei baru sah jadi seorang pengacara di Malaysia.
Tetapi pada waktu 13 Mei, Sharifah Noor Edrisha dapat RM100,000 wang tunai dengan menebus 1,000 Rp. Dan kalau siapa-siapa lihat senarai top 30 di Malaysia, Sharifah Noor Edrisha yang usia 25 tahun, yang baru mulai kerja sebagai pengacara, adalah dalam senarai top 11. Top 11. Dan disebabkan sokongan daripada tim-tim saya berada di nombor 1. Itu disebabkan Tuan Muti dan Puan Zaitun, mereka sudah masuk ke Club Legacy. Ke Club Legacy maksudnya mereka sudah dapat menebus 10,000 Rp bersamaan dengan RM1,000,000 ataupun $250,000 ya. So ini adalah pencapaian top agent. Makanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan baru kami, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berjaya, kami cuba sedaya upaya untuk berjaya dalam 3 hingga 5 tahun. Kalau tidak, dalam bisnes lain di luar ataupun dalam kejayaan apapun, kita perlu gunakan 30 tahun untuk dapat kejayaan. Kejayaan di dunia hari ini diukur dengan wang. Tetapi setiap orang dalam dunia hari ini bekerja tungkus rumus untuk dapat mobil, untuk dapat rumah, itu tidak semestinya gratis. Sungguh pun kita sudah kerja 30 tahun. Ya, tetapi di Voten, kalau kita kerja dengan cara yang betul, dalam 3 hingga 5 tahun, bisa capai ya. Kita bisa capai seperti Tuan Muti yang dapat 7 mobil gratis, ya, dan Puan Zaitun sudah dapat 3 mobil gratis, dan saya sendiri sudah dapat 3 mobil gratis, tidak termasuk commission dalam segi wang tunai. Ya, Voten adalah satu-satu company di dunia hari ini yang tawarkan aset gratis ya. Oke, caranya pertama kita harus kumpul knowledge. So saya selalu sarankan KSA. Sebab knowledge itu adalah education. Adalah solusi. Kita buat analisis, kita dapat informasi, kita dapat pengalaman, kita belajar. Daripada semua ini kita akan kumpul pengetahuan, knowledge ya. Makanya semua acara online, offline adalah bertujuan untuk beri knowledge kepada kami. Kalau tidak, kita kena tambah lagi, kita kena baca lagi. Apa-apa teks, apa-apa material, apa-apa yang kita terima. Kita bisa Google search, kita bisa cek dalam Voten International Telegram atau Voten Indonesia dalam Telegram. Banyak bahan-bahan di dalamnya. Kita harus baca, kita harus dengar, kita harus tonton video-video yang disarankan di sana ya, disebarkan di sana. Oke, lepas tu kita belajar untuk kecekapan, yaitu skill. Kita perlukan kecekapan untuk presentasi, untuk buat closing, untuk cara cerita dengan orang yang datang daripada latar belakang yang agak sama. Apa itu kehebatan jahe hitam? Kenapa jahe hitam begitu bagus? Apa kandungannya? 5,7-dimethoxyflavone, 5,7-dimethoxyflavone. Kenapa jahe hitam ini jarang didengarin? Sungguh pun dia sudah 1,000 tahun dalam sejarah di Thailand. Itu adalah cerita yang harus kita ceritakan ya. Macam mana kita mengatasi bantahan? How do you overcome objection? Kalau orang bantah, kalau orang tak mau, kalau orang challenge kami, macam mana kita jawab ya? Itu adalah skill. Lepas tu kita ambil tindakan. Berapa cepat kita ambil tindakan, dan berapa cepat kita akan dapat hasilnya. Tetapi jangan ambil tindakan tanpa K, tanpa S. Tetapi kita boleh buat serentak. We can do it together. While you're taking action, you can acquire knowledge, you can also acquire the skill. Kita sambil belajar kecekapan, kita boleh lakukan tindakan. Cara yang paling baik adalah borrow power ataupun pinjam kuasa
daripada semua aktivitas. Sungguhpun kita tidak pandai omong, tetapi adanya orang atau top leader yang omong bagi pihak kami. Ya, okay. So makanya itu adalah kaedah ABC, the golden rule of ABC in networking. Hari ini saya tidak akan cerita itu ya. So yang seterusnya kita harus plan, kita buat kerja apa, lepas tu kita harus check. Setiap kali kita buat apa, kita check apa itu. Kok bulan ni RP saya lebih rendah daripada bulan lepas. Kok goal saya untuk dapat 50 RP tetapi saya dapat hanya 10. Kok orang saya yang aktif sekarang nggak mau aktif. Kita harus check apa masalahnya. Jangan kita terus buat kerja hari-hari bertungkus rumah, tidak buat planning, tidak ada buat check. Check itu sangat-sangat penting ya. Kalau boleh siapkan buku, buat nota, tiap hari kita baca semula catatan kita. 2 tahun lepas, goal setting Datin Sharina hanya 500 api. Kok Datin Sharina sekarang bisa capai 10,000 api? Caranya bagaimana? Kok Mr. Muti bisa capai 10 juta ringgit income, profit sharing daripada api dalam 3 tahun? Bagaimana Wan Zaitun bisa sebarkan sayapnya ke Cambodia, ke Thailand, ke Laos? Itu harus soalan yang kita harus buat. Harus tanya ya. Setiap kali kita lihat kejayaan seseorang, terutamanya di Voten, kita tanya why, how, what, kenapa, bagaimana. Apa yang dilakukan oleh dia sehingga dia bisa dapat kejayaan di Voten. Kok saya sudah bertungkus lumus 2 tahun tak dapat hasil-hasilnya. Kita harus selalu tanya soalan-soalan begini ya. Tetapi untuk berhasil, Anda harus lakukan hal-hal ini saja. Mau belajar, boleh diajar, mau mengajar. Mau belajar, yang ini saya ucapkan tahniah ataupun selamat, congratulations to all of you, kerana Anda mau belajar. Tetapi bila kita datang sini mau belajar, tidak semestinya kita boleh diajar. Apa maksudnya? Ada ramai ejen-ejen saya ataupun ejen-ejen di Voten. Kalau ada Zoom, semua. 100 Zoom ikut 100 kali. Tetapi bila tanya apa itu jahitan, apa itu commission plan kami, nggak tahu. Kenapa? Duduk di depan Zoom meeting ini tidak semestinya membuktikan Anda mau belajar. Anda mau belajar, Anda kena fokus. Anda kena buat catatan. Anda kena faham. Itu baru maksud Anda boleh diajar. Ya, faham tidak? Ramai orang tidak. Mereka ikut Zoom meeting. Kita lihat speaker ini. Contohnya hari ini speakernya Datin Sharina. Datin Sharina ini tidak pandai omong pun. Dia biasa-biasa saja. Saya bagi maka 60%. Ramai orang dia ikut Zoom ini untuk bagi maka kepada speakernya, bukan untuk tujuan belajar. Itu pengalaman saya nggak tahu leader-leader ada menghadapi masalah begini. So boleh mengajar. Apa yang kita ajar, apa yang kita belajar, diajarin, kita mau mengajar orang lain. Sebab setiap kali kita mengajar orang lain, kita sebenarnya sudah belajar lebih 20 kali. When you teach someone, you are actually learning. Otherwise, you are not able to teach. Simple saja. Dan untuk mengajar orang, itu adalah duplikasi. Intipati network adalah duplikasi. Kalau kita tidak faham apa itu duplikasi, hasilkan seorang seperti saya, ataupun hasilkan seseorang lebih pandai daripada saya. Kalau Anda tidak faham apa itu duplikasi, Anda bisa buat networking 10 company, 20, 30 atau 50, hasilnya akan sama. Tetapi bila Anda faham apa itu duplikasi, setiap syarikat yang saya gabung, saya akan jadi top. Tak kira produk apa, produk yang bagus juga bisa, produk yang nggak bagus juga bisa. Tetapi dengan platform seperti Voten, dia ringan kerja kita, dia ringkaskan kerja kita jadi senang. Saya bukan kata Voten ini sangat senang. Saya kata kalau Anda
ibu-ibu, bapak-bapak rasa senang, dia akan senang. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak rasa susah, dia akan susah. Bagaimana buat senang, susah itu jadi senang? Kita buat repeat kali, kita buat ulang kali. Setiap hari kita buat kerja yang sama ya. Belajar, mau diajar, boleh mengajar. Tiap hari kerja itu akan jadi senang. Oke. So, apakah kamu sudah siap untuk mulai kerja daripada rumah? Are you ready to work from home? Sebab kalau kita gunakan smartphone, tujuan sebenarnya kami mau work from home. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak sudah siap untuk Anda work from home? Anda harus faham, di Amerika setiap 12 second ada satu bisnes baru muncul. Dan 70% daripada orang yang kerja sendiri merasai working from home lagi menghasil. 79 juta orang di Amerika, mereka mulakan home business, akan 79 juta orang akan mulakan bisnes home base ini dalam 5 tahun. So don't decide late, decide now before it's too late. Kalau kita mau belajar work from home, kita harus faham cara gunakan HP. When you have your very own home-based business, you have the world in your hand. Kalau Anda mempunyai satu bisnes di tangan di rumah Anda tengah pegang satu dunia di tangan Anda. Ya, remember, Anda adalah CEO Anda sendiri. Anda kawal berapa jam yang Anda mau kerjakan. Anda kawal, Anda perlu kerja dengan siapa. Anda boleh pilih tidak mau kerja dengan orang ini sebab saya tak suka orang ni, atau saya tidak mau kerja orang ni sebab orang ni tak jujur. Saya bisa pilih. Ini bisa saya adalah CEO, ya. So sebab memilih perniagaan berasas di rumah, sebab Anda adalah bos sendiri. Anda bekerja untuk diri Anda dan bukan bekerja untuk membuat orang lain kaya. Anda mempunyai kawalan ke atas pendapatan Anda. Berapa banyak yang Anda mau? Anda menentukan siapa Anda bekerja. Anda boleh kerja anywhere, anytime. Anda boleh memilih bila dan di mana Anda mau kerja. Sehingga kan kadang-kadang saya buat Zoom meeting dalam mobil. Kadang-kadang saya buat sharing dalam mobil. Tak kira saya di mana saya bisa buat bisnes ini ya. Okey. So kerja dengan hujung jari. Kalau tidak, kita kena kerja dengan cangkul. Apa itu cangkul yang orang petani yang kerja itu? Ya. Okey. Tetapi bila Anda buat keputusan untuk fokus dalam bisnes modern, pilih satu ruang di rumah yang Anda rasa selesa. Jangan pilih ruang di depan kaca TV ya. Ataupun di ruang living room di mana anak-anak Anda, ibu-ibu, bapak-bapak suka main-main di sana. Pilih satu ruang yang Anda rasa sangat-sangat selesa ya. Don't take for granted. Jangan ambil mudah. Sebab HP ini setiap orang ada. Tetapi saya boleh kata 90% daripada pengguna HP smartphone tidak tahu ciri-ciri yang bisa bantu kami buat bisnes. Contohnya, tahu tak ibu-ibu bapak-bapak buat group chat? Kalau sudah tahu add tidak? Apa nama group chat? Apa yang harus dikirim? Tahu tak? Copy and paste. Kalau apa-apa disiarkan dalam Telegram Volten Indonesia, bagaimana untuk copy daripada sana untuk dikirim dalam WA? Tahu tak caranya? Itu ramai orang suka ambil mudah. We take for granted everybody know how to use a phone. Bagi saya sendiri tak tahu. Saya diajarin oleh anak-anak saya. Saya baca, saya belajar. Makanya kalau Zoom meeting juga sama. Kalau kita undang kawan-kawan kita, jangan take for granted mereka guna Zoom. Mereka tahu guna Zoom. Tak kira apa tu latar belakangnya. Ada orang kira dia seorang pegawai bank. Dia seorang pengacara. Dia seorang doktor. Dia harus pandai. Tak, kita tak pandai. Sebab 2 tahun lepas, ataupun 3 tahun lepas sebelum pandemik, COVID-19, nggak ada orang yang tahu gunakan Zoom.
Tetapi disebabkan lockdown, semua sekolah di Malaysia terpaksa gunakan Zoom ataupun Google Meet untuk belajar. Waktu itulah semua orang belajar bersama-sama. Anak-anak kita juga belajar bersama-sama. Kok mereka lebih pandai daripada kami? Enggak, kita semua belajar pada waktu yang sama. Tetapi ramai orang tidak tidak cuba faham apa itu Zoom. Melainkan diperlukan. Makanya dalam keliling kami, kawan-kawan kami, ataupun family kami, kita harus tanya, tahu guna Zoom tidak? Sebab saya ada ramai orang yang bisa masuk Zoom tetapi tak bisa dengar. Sebab HP dia tidak on, ataupun dia tidak mute, ataupun dia tidak tahu unmute, atau dia tidak tahu buka video. Ya, itu antaranya feature-feature dalam smartphone yang harus kita ajarin. Makanya kalau jumpa siapa-siapa saja, tanya soalan ini. Tahu tak, smartphone ini bisa bawa pendapatan. Hasil yang lumayan sekali kalau kita tahu pakaiin. Saya selalu tanya soalan ini. Daripada soalan ini, saya dapat tarikan, saya dapat interest daripada orang-orang. Daripada itu, saya sharing bisnes Botan ini dengan mudah saja. Ramai orang bisa terima, ya. Oke? So, lepas tu, kita harus tetapkan satu goal. Contohnya, pada tahun pertama, saya tetapkan goal 500 API. Bagi saya, kalau 500 API itu bersama dengan RM50,000, kalau dalam satu bisnes, dengan sedikit wang yang saya labur untuk beli produk, untuk makan sendiri, saya bisa dapat profit sharing RM50,000 setahun. Itu cukup lumayan kan? Tetapi lepas saya usahakan bisnes ni, saya naikkan goal saya. Sehingga kan tahun pertama saya dapat 2,400 API. Bukan saja begitu, anak-anak saya juga bisa kumpul API. Hari ini saya cek, pada 13 Mei saya redeem 6,000 API untuk Porsche dan satu rumah. Anak saya yang 25 tahun redeem 1,000 API. Waktu 13 Mei bulan lepas, dalam sehari saya dapat RM700,000 wang tunai ataupun aset yang gratis. Bayangkan bisnes apa yang kita bisa dapat begini. Makanya kita harus faham dan fokus betul-betul apa goal yang kami mau. Sebab di Botan, RP itu bisa realisasikan semua goal kami. Goal setiap orang adalah sama, untuk dapat mobil, untuk dapat rumah, untuk dapat simpanan, untuk dapat kehidupan yang bagus untuk diri kita sendiri, untuk family kita sendiri, ya, untuk ibu bapa kita sendiri. Okey, so kejayaan datang daripada amalan berterusan, berulang kali melakukan perkara dengan tindakan yang sama, sentiasa melakukan perkara tindakan berulang-ulang. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak tahu, gunakan HP lagi. Tiap hari, praktis, pagi, bangun, terus baca, lepas itu terus kirim. Setiap hari kalau kita tekan, akhirnya kita akan jadi dekat. Kalau kita tidak tahu masuk back office kami, download aplikasi kami, masuk email, masuk password, tekan saja apa, dia tidak akan hilang, ya. Belajar, tekan. Guna hujung jari untuk kerja, ya. Okey, so disiplin diri itu sangat-sangat penting, ya. Kalau kita mau berjaya, kita harus disiplin untuk belajar tiap hari. Jangan hari ini belajar, besok sebulan, tinggalkan. Sebulan lepas tu, mau belajar sudah lupa. Makanya kadang-kadang kita ajar ejen kita refer new agent ke, new sub account ke, new purchase ke. Hari ini ajar, besok sudah lupa. Ataupun hari ini ajar, 1 minggu lepas sudah lupa. Kalau boleh kita praktis setiap hari, sehingga kan dia jadi biasa-biasa, ya. Potensi Botan dia sangat-sangat besar. Yang apa yang kita lihat hari ini hanya adalah segelintir daripada gunung ais ini, the tip of the iceberg. Yang apa yang kita tak nampak adalah di bawahnya, dan ini adalah masa depan yang sangat-sangat potensi. Sangat-sangat besar. So apa yang harus kita buat? Kita broadcast kepada seberapa ramai orang yang boleh.
Tak kira siapa yang kita jumpa. Kita kirim dalam HP kita, kontak tu ada berapa orang, 1000 orang, kirim kepada semua. Kalau tak bisa, sekurang-kurangnya kirim kepada 10 orang ya. Okey? Dan daripada sana, siapa yang mau ikut kami, ikut acara, kita lihat dengan magnifying glass ini. Siapa yang saya mau pilih untuk jadi rakan kongsi saya yang mempunyai minda entrepreneur. Kalau yang lain-lain tu sebagai konsumen biasa. Kita pilih orang yang mau ikut acara, mau ikut training ya. So tantangan tahun 2023 apanya? Tantangan yang paling menantang adalah tingkatkan diri anda, upgrade yourself. The biggest challenge to all of us here is to upgrade yourself, is to learn. Upgrade itu, belajar itu gak susah langsung. Tetapi upgrade kepada taraf yang lebih baik sebelumnya. Jangan kita ikut 2 tahun, setahun, ataupun 6 bulan, 3 bulan. 3 bulan lepas tu dengan sekarang, omong tu sama. Sebenarnya kalau sesiapa yang dengar saya omong, mungkin 2 tahun lepas, tadi Sharina agak omong begitu. Kok hari ini dia lebih pandai? Sebab kita asyik praktis ya. Asyik praktis ya. Saya berharap bahasa Indonesia saya bisa dipahami ya. Okey, sukses memang tidak mudah, tetapi bisa. Sebab sudah dibukti oleh top-top agent yang lain. Dan saya yakin anda bisa ya. Makanya, I wish you all the best. See you at the top. Saya ucapkan, saya doakan semoga ibu-ibu dan bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, top leader semua ini berjaya bersama kami di Voten and see you at the top. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita mampu